Saat pria itu mengulurkan tangan untuk menyentuh benda aneh dan misterius yang ada di depannya, dalam sekejap ia berubah dari manusia hidup menjadi patung batu. Dokter sudah pernah menyaksikan pemandangan ini sebelumnya. Lebih dari 100 orang sudah menjadi subjek percobaan. Tanpa ada pengecualian, siapapun yang menyentuh benda itu akan langsung menjadi batu. Benda misterius itu diberi nama obelisk. Setelah melakukan eksperimen berulang kali, dokter sampai pada kesimpulan bahwa perubahan menjadi batu sama sekali tidak terkait dengan golongan darah, jenis kelamin, atau ras. Semua orang terkena efek yang sama. Hingga suatu hari seorang wanita dibawa ke laboratorium. Dua agen menangkapnya dan secara paksa memulai percobaan berikutnya. Dalam penelitian, pengorbanan dianggap hal yang diperlukan. Namun apa yang terjadi mengejutkan semua orang yang hadir. Wanita itu tidak berubah menjadi batu. Mata dokter memancarkan kombinasi antara keterkejutan dan keserakahan. Ia segera memerintahkan, tangkap dia dalam kondisi apapun. Rahasia kekuatannya harus diketahui. Tapi suasana langsung berubah. Agent Carter bersama tim serangan bersenjata lengkap menyerbu markas penelitian. Mereka memaksa Dr. White untuk menyerahkan obelisk. Carter mengumumkan bahwa segala sesuatu yang terkait dengannya, semua artefak akan disegel selamanya, dan termasuk di dalamnya Dr. White sendiri. Dengan demikian, Dr. White secara resmi ditahan. Tim itu juga menyita seluruh koleksi barang berbahaya di sana. Seorang tentara hampir membuka salah satu kotak karena penasaran, tapi Carter menghentikannya. Ini bukan mainan, semua harus tetap tersegel di kotak. Obelisk dimasukkan ke kategori Mospos ultra rahasia, agar dunia tidak pernah melihatnya lagi. Dr. White, ilmuwan senior Hydra, dikurung di penjara bawah tanah yang gelap dan dingin. Carter tahu betapa berbahayanya pria itu. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berganti. Dr. White menghabiskan 44 tahun di sel sempitnya. Rambutnya memutih, tubuhnya melemah. Waktu hanya berlalu, sunyi dan tanpa ampun. Suatu hari pintu sel terbuka. Dua agen berdiri di luar. Alasannya sederhana. Kartel yang menahannya sudah tidak ada di dunia ini. Dr. White sudah dibebaskan. Ia kembali ke laboratoriumnya yang lama. Tapi apa yang dilihatnya melampaui nalar. Saat pria itu mengulurkan tangan untuk menyentuh benda aneh dan misterius yang ada di depannya, dalam sekejap ia berubah dari manusia hidup menjadi patung batu. Dokter sudah pernah menyaksikan pemandangan ini sebelumnya. Lebih dari 100 orang sudah menjadi subjek percobaan. Tanpa ada pengecualian, siapapun yang menyentuh benda itu akan langsung menjadi batu. Benda misterius itu diberi nama obelisk. Setelah melakukan eksperimen berulang kali, dokter sampai pada kesimpulan bahwa perubahan menjadi batu sama sekali tidak terkait dengan golongan darah, jenis kelamin, atau ras. Semua orang terkena efek yang sama. Hingga suatu hari seorang wanita dibawa ke laboratorium. Dua agen menangkapnya dan secara paksa memulai percobaan berikutnya. Dalam penelitian, pengorbanan dianggap hal yang diperlukan. Namun apa yang terjadi mengejutkan semua orang yang hadir. Wanita itu tidak berubah menjadi batu. Mata dokter memancarkan kombinasi antara keterkejutan dan keserakahan. Ia segera memerintahkan, tangkap dia dalam kondisi apapun. Rahasia kekuatannya harus diketahui. Tapi suasana langsung berubah. Agent Carter bersama tim serangan bersenjata lengkap menyerbu markas penelitian. Mereka memaksa Dr. White untuk menyerahkan obelisk. Carter mengumumkan bahwa segala sesuatu yang terkait dengannya, semua artefak akan disegel selamanya, dan termasuk di dalamnya Dr. White sendiri. Dengan demikian, Dr. White secara resmi ditahan. Tim itu juga menyita seluruh koleksi barang berbahaya di sana. Seorang tentara hampir membuka salah satu kotak karena